Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali sama-sama membahas sirah sahabiyat Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Masih kita membahas perihal manaqib ataupun keutamaan-keutamaan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang keutamaan itu dijelaskan secara tegas dan jelas oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau masih hidup, ketika Khadijah masih hidup, maupun setelah Khadijah wafat. Setelah Rasulullah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri-istri yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap senantiasa mengenang kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa akan jasa dan kebaikan-kebaikan istrinya yang pertama itu. Dan Nabi tidak pernah bosan menyebut-nyebut Khadijah dan kebaikannya. Karena memang perjuangan Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa besar. Dan di pundak setiap muslim itu ada jasa. Maka setiap orang Islam yang beramal saleh, maka kebaikannya itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidah Khadijah yang sudah berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Allah ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan Khadijah ini banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kita tahu Aisyah ini cemburu kepada Khadijah, tapi dialah orang yang Khadijah. Berarti ini hanya sekedar ghirah, cemburu, bukan iri, bukan dengki. Kalau seandainya Aisyah itu dengki seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, sebagian kelompok, dengki terhadap Khadijah, maka tidak mungkin seorang Aisyah akan menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan jasa-jasa Khadijah dan bagaimana kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah. Sayyidah Aisyah mengatakan, lam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan wanita lain selama beliau memperistrikan Khadijah. Selama beliau hidup bersama Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain hatta matat, sampai Khadijah meninggal dunia. Jadi setelah Nabi menikah, usia 25 tahun itu menikah dengan Khadijah,
Nabi hidup sekitar 38 tahun. 38 tahun Nabi hidup setelah beliau menikah. 25 tahun dihabiskan bersama Khadijah, dan sisanya 13 tahun bersama istri-istri yang lain. Jadi 13 tahun itu berbagi berapa orang? 9 orang atau berapa orang? Berbagi cinta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. 25 tahun khusus untuk Khadijah saja. Ini salah satu keutamaan beliau, kelebihan Khadijah. Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Sehingga waktu itu Khadijah tidak cemburu dengan siapapun karena istrinya cuma dia sendiri. Ya, tentu di situ ada hikmah. Dan Nabi pun setelah Khadijah wafat menikah dengan ummahatul mukminin yang lain, itu juga dipenuhi dengan segala macam hikmah-hikmah yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam rangka menerangkan keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada beberapa hal yang Khadijah ini menjadi perintisnya, atau dia yang memprakarsainya, atau orang pertama yang melakukannya. Jadi dalam beberapa hal itu Khadijah berada dalam urutan paling awal orang yang melakukan itu. Kalau dalam bahasa sirah disebut awaliyat. Awaliyat itu artinya dialah orang pertama yang melakukan ini, orang pertama yang melakukan ini, disebut dengan awaliyat. Kata Ibnu Katsir, dia bilang, awwalu man tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Orang yang pertama sekali dinikahi Nabi adalah Khadijah. Itu awaliyahnya. Salah satu awaliyah milik Khadijah, dialah orang yang pertama sekali dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam sejarah itu tidak dipungkiri. Wa awwalu man amana bihi 'ala sahih Khadijah. Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada Nabi. Jadi dalam hal ini memang dia betul-betul orang pertama secara ijma'. Kata Ibnul Athir, ijma'. Khadijah itu orang pertama dari semua orang yang ada. Baru setelah Khadijah itu ada khilaf. Apakah Abu Bakar duluan atau Ali bin Abi Thalib duluan? Apakah Zaid bin Sabit duluan, Zaid bin Harisah duluan, atau ada yang lain? Ketika dikatakan Ali yang pertama beriman, ada yang mengatakan tidak, bukan Ali, ada orang lain. Cuma mereka tidak menampakkan keimanannya. Sehingga ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia mengklaim, dia mengatakan bahwa sebenarnya saya duluan beriman. Bedanya Ali bin Abi Thalib ketika beriman didukung oleh ayahnya. Abu Thalib mendukung anaknya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat yang satu lagi tadi, yang pertama sekali beriman, dia tidak didukung oleh ayahnya. Ayahnya memusuhinya, memusuhi Islam. Jadi anaknya tidak dibenarkan mengikuti Muhammad. Sebenarnya dia sudah beriman sejak awal, tapi dia menyembunyikannya. Jadi terjadilah khilafiyah, persoalan siapa yang pertama sekali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Khadijah itu diangkat, dinobatkan sebagai orang yang pertama sekali dari makhluk Allah yang ada di muka bumi ini yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak tergoyahkan peringkat pertamanya itu. Setelah itu baru khilaf, apakah Abu Bakar, apakah Ali, apakah Zaid bin Harisah dan sebagainya. Itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi dialah orang yang pertama sekali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga awwalu man shalla ma'a Rasulillah. Khadijah ini adalah orang yang pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu belum ada salat 5 waktu. Karena Nabi Isra Mi'raj setelah wafatnya Khadijah, belum ada salat 5 waktu. Salatnya masih 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang begitu. Mungkin mengikuti syariat sebelumnya. Kemudian salat 2 rakaat itu diteruskan. Setelah difardukan salat 5 waktu, salat 2 rakaat tadi diteruskan. Tadi tidak dihapus. Diteruskan menjadi salat qasar, menjadi salat dalam perjalanan. Nah, makanya sebenarnya salat itu awalnya 2 rakaat. Yang aslinya 2 rakaat. Baru kemudian terjadi perubahan setelah Isra Mi'raj, salat 2 rakaat tadi tidak dihapus total, dijadikan sebagai salat qasar, salat dalam perjalanan. Itulah salat yang dilakukan oleh Khadijah bersama
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Belum ada salat 5 waktu, belum ada puasa waktu itu, puasa Ramadan belum ada zakat, belum ada Idul Fitri, belum ada Idul Adha, belum ada haji, ada umrah dalam artian haji dan umrah sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ayat-ayat yang turun pun masih berkutat masalah akidah. Karena periodenya masih periode Makkah, ayatnya Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu lebih cenderung membicarakan, mempersoalkan masalah-masalah akidah, prinsip-prinsip keyakinan dan masalah-masalah akhlak. Belum banyak bercerita tentang masalah-masalah hukum-hukum yang sifatnya praktis seperti yang terjadi pada periode Madinah. Begitulah kondisinya. Yang penting dia adalah orang pertama yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Katsir. Wa awwalu man ruziqa minhal aulad. Dan orang pertama dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah melakukan perkawinan dengan beberapa wanita itu yang memberikan anak. Rasulullah punya putra-putri itu dari Khadijah saja, yang lain tidak. Maria, ya, satu lagi Maria, Ibrahim, lahir anak namanya Ibrahim. Tapi itu bukan hubungannya perkawinan, itu hubungan tasarri. Tasarri itu hubungan laki-laki perempuan yang diakui dalam agama, tapi bukan melalui jalur pernikahan. Kalau pernikahan itu namanya zawaj, nikah. Satu lagi tasarri. Jadi dua cara kita boleh melakukan hubungan biologis, dengan 2 cara. Dengan cara nikah, ijab kabul seperti yang ada ini, atau dengan cara tasarri, dengan memiliki seorang budak, hamba sahaya perempuan, itu bisa melakukan hubungan. Nah, jadi kalau dari istri-istri Rasulullah itu yang melahirkan anak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa awwalu man basyaraha bil jannah min azwajih. Orang pertama yang diberikan kabar gembira dengan surga dari kalangan istri-istrinya. Ini orang pertama yang dikatakan Nabi sebagai penghuni surga, itu Khadijah. Sebelum Nabi mengatakan yang lain masuk surga, itu Khadijah duluan sudah dapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga, dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man aqra'aha rabbuhas salam. Orang pertama yang mendapat titipan salam dari Allah taala. Sebelum yang lain dapat salam dari Allah taala, Khadijah duluan sudah dapat. Dari Allah, dari Jibril dia duluan. Wa awwalu siddiqah minal mu'minat. Siddiqah pertama dari kalangan orang-orang beriman. Kalau yang laki-laki Abu Bakar, Siddiq. Kalau yang perempuan ini adalah Khadijah, Siddiqah. Wa awwalu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatan. Istri Rasulullah yang pertama sekali wafat. Jadi semua istri Nabi yang pertama kali wafat adalah Sayyidah Khadijah. Yang terakhir Ummu Salamah. Yang paling terakhir Ummu Salamah. Yang pertama Khadijah. Wa awwalu qabrin nazala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabraha bi Makkah. Jadi kubur pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke dalam kubur itu adalah kuburannya Khadijah radhiyallahu anha yang berada di Makkah. Jadi banyak ya kelebihan-kelebihan Sayyidah Khadijah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang benderang, secara jelas, secara tegas di dalam sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam.